saat ini Tuhan kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Biar Engkau yang berbicara Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Baik kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, maupun kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang mengurapi kami semua Tuhan. Sehingga kami pulang boleh membawa sukacita kemenangan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Tetap bahagia berdiri. Ada sukacita? Amin. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Bapak terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan di saat ini Tuhan. Kami telah bersorak bagi Engkau Tuhan. Kami telah memuji-Mu, menyembah-Mu. Biar apa yang kami lakukan saat ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, pimpin kami dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu.
bukan hikmat marifat dari pengajaran daripadanya Tuhan, tapi semua itu datang daripada Engkau Tuhan. Sehingga apa yang keluar yang dari mulut bibir hamba-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan dalam kami menghadapi hari-hari ke depan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, kami tidak cemas Tuhan. Karena Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang menjaga kami, Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Tidak usah kita bimbang, karena Engkau Allah yang menjaga dan memelihara kami. Amin, Yesus Tuhan. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang.
Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Allah El Shaddai, Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah yang senantiasa menolong dan menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari yang cerah Bapa, sehingga kami bisa datang di dalam bait-Mu ini. Kami datang di dalam bait-Mu Tuhan untuk membesarkan nama-Mu. Kami datang di dalam bait-Mu untuk mendengar firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami percaya kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, Engkau turun di tengah-tengah pujian kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Demikian juga ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Sebab itu tolong kepada kami sekalian. Urapi kami Tuhan, curahkan kuasa-Mu, curahkan urapan-Mu. Supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup ini. Dan kami menjadi anak-anak-Mu. Bukan sekedar menjadi pendengar firman, tetapi pelaku-pelaku firman. Bapa di surga, sebab itu tolong kepada hamba ya Bapa. Hamba percaya Tuhan, Engkau kuduskan hati dan jiwa mulut hamba, sehingga hanya kebenaran yang keluar dari mulut hamba. Karena Engkau memimpin di dalam pemberitaan firman-Mu ini. Engkau sendiri akan berkata-kata melalui mulut hamba ini. Terima kasih Bapa, memimpinlah, bersabdalah, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kemarin ketika kami mengadakan ibadah keluarga di rumah adik saya yang sudah meninggal, jadi istrinya yang minta kami untuk bikin ibadah di rumahnya. Saudara, ada pertanyaan, kira-kira tema gereja yang saya gembalakan itu apa temanya untuk tahun ini? Saudara yang kekasih, memang saya belum pernah mengucapkannya kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi kepada hamba-hamba Tuhan di tempat ini ada. Apa itu? Yaitu seperti yang diminta atau yang diberitahukan atau yang diceritakan oleh Ketua Umum GBI, Ketua Umum kita, Bapak Dr. Rubin Adi, yaitu kesehatan rohani. Dengan kata lain, ini harus menjadi tema seluruh gereja lokal untuk memperhatikan kesehatan rohani dari orang-orang yang digembalakannya. Nah, waktu saya mendengar itu, kemudian minggu yang lalu kita mendengar khotbah tentang hati, saya pikir ini memang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa seseorang baru bisa sehat rohaninya kalau hatinya itu benar di hadapan Tuhan. Kalau tidak mungkin seseorang itu punya kesehatan secara rohani. Secara tubuh, ya bisa. Tapi secara rohani, hatinya itu harus benar. Bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan kita percaya bahwa memang Tuhan sedang bekerja di dalam gereja kita. Dia sedang menunjukkan apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab itu pagi hari ini pun saya mau berbicara mengenai hati. Dan judulnya adalah bahaya kekerasan hati. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 dari Ibrani 3 ayat 7 dan 8 itu berbunyi demikian. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Sampai di situ pembacaan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Allah mengingatkan saudara dan saya supaya jangan punya kekerasan hati.
Saudara, kenapa kekerasan hati itu sesuatu yang tidak Tuhan sukai, sesuatu yang Tuhan tidak senangi. Sebab itu dia berkata, pada hari ini, buat kita hari ini, buat orang Israel ya pada waktu itu, tapi buat kita hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, kalau kita mendengar suara Tuhan yang berkata jangan keraskan hatimu, kita lakukan itu. Kenapa? Kalau tidak, kita akan mengalami seperti orang Israel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebab itu kita mau menelaah lebih jauh. Apa sih kekerasan hati itu? Nah saudara, kalau bicara mengenai kekerasan hati, maka kekerasan hati itu berasal dari kata keras hati. Dan apa yang dimaksud dengan keras hati? Tolong diklik. Nah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua pengertian yang saya baca di sana. Yang namanya keras hati, yang kemudian menjadi kekerasan hati itu, karena itu adalah kata sifat ya. Kalau keras hati ini kan kata bendanya. Tapi kalau kata sifatnya itu kekerasan hati. Itu artinya yang pertama tidak putus asa. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, tidak berhenti bekerja sebelum yang dicita-citakan tercapai. Nah kalau kita baca ini, apa masalahnya? Kan bagus. Kalau arti kekerasan hati itu tidak putus asa, kan bagus. Artinya itu tidak berhenti bekerja sebelum cita-cita tercapai. Kenapa firman Tuhan melarang? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara mengenai kekerasan hati, sesungguhnya kekerasan hati itu bisa kita bagi menjadi dua. Mungkin tolong bisa dimatiin ya lampu ini supaya lebih jelas kelihatannya. Kalau lampu ini mati saya kira lebih jelas ya kelihatannya. Sebab saya lihat ke LED lebih jelas, waktu lihat ke sini kok, nah mungkin ini lebih jelas. Ya cukup, terima kasih. Oke, nah saudara yang kekasih, kalau kita berbicara mengenai kekerasan hati, itu sesungguhnya mempunyai dua arti. Apa itu artinya? Dalam arti positif, ini yang dimaksud oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi. Dan dalam arti negatif. Saudara yang kekasih, dalam arti negatif itu yang seperti apa? Dalam arti yang negatif, seseorang dikatakan punya kekerasan hati apabila orang itu tidak mau tahu. Tidak mau tahu sekitarnya, tidak mau tahu orang lain, tidak mau tahu apapun juga. Sehingga dia akan dihinggapi oleh sifat yang kita sebut egois. Saudara yang kekasih, dan di dalam hal ini istilah yang digunakan Alkitab berkaitan dengan kekerasan hati itu adalah kedegilan hati. Memang kalau kita membaca di dalam Alkitab, tidak ada kita temui kata kekerasan hati, tidak ada. Yang ada adalah kedegilan hati. Artinya sama tidak? Sama. Coba saudara lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka kedegilan hati itu artinya sama dengan keras hati. Saudara yang kekasih, karena kita mendengar firman yang berasal dari Alkitab, firman Allah yang ada di dalam Alkitab, sebab itu Alkitab berbicara tentang kekerasan hati yang negatif, yaitu kedegilan hati. Nah saudara yang kekasih, berbicara mengenai kedegilan hati atau kekerasan hati ini, tolong diklik. Ini bisa terjadi pada siapa saja. Tidak pandang orang itu orang kaya, orang miskin, kekerasan hati bisa ada pada dirinya. Orang pintar, orang bodoh, kekerasan hati bisa ada di dalam dirinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan kekerasan hati ini pun bisa ada pada pengikut-pengikut Yesus. Itulah sebabnya firman Allah berkata, janganlah mengeraskan hatimu seperti dalam masa kegeraman. Saudara yang kekasih, jadi di dalam hal ini buat kita menjadi jelas bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita
supaya jangan ada kekerasan hati, termasuk di dalamnya hal ini adalah para pengikut Yesus. Pertanyaannya adalah, kenapa? Apa kaitannya dengan kekerasan hati ini? Saudara, tolong diklik. Bicara mengenai bagaimana kekerasan hati itu, saya hanya bisa bicara ciri-cirinya saja, ya. Ciri-cirinya orang yang keras hati itu seperti apa? Tidak terlalu banyak, tapi yang bisa kita tahu adalah orang itu tidak mau mendengar pendapat orang lain karena merasa pendapatnya lah yang paling benar, orang lain semua salah. Itu ciri. Ciri apa lagi? Orang ini akan berpegang pada keyakinannya yang dia anggap benar. Saudara yang kekasih, walaupun mungkin orang lain menunjukkan bahwa apa yang dia yakini itu salah, tetapi karena kekerasan hatinya, dia nggak peduli akan hal itu. Saudara, sehingga kita bisa melihat bahwa kekerasan hati itu bisa diumpamakan seperti lem yang mengeras. Saudara barangkali pernah punya atau pernah lihat paling tidak lem Aika, Aibon seperti yang ada di gambar itu. Ya, saudara, kemudian lem-lem yang lain. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau lem itu menjadi keras, bisa digunakan tidak? Bisa berfungsi tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Keras dia. Lem itu hanya bisa digunakan ketika lem itu masih lembek, masih encer. Tetapi ketika dia keras, dia tidak bisa digunakan. Akibatnya apa, saudara? Tidak ada gunanya kita nyimpen lem yang seperti itu, nggak ada gunanya. Demikian juga dengan hati manusia yang keras ini. Itu tidak akan ada gunanya. Sia-sia kita menyimpan hal seperti itu. Akhirnya apa? Orang yang keras hati biasanya itu tidak akan dipakai oleh atasannya. Keras hati dalam arti yang negatif ya. Kalau keras hati dalam arti yang positif, iyalah. Wah, semangat kerjanya luar biasa. Gak kenal putus asa. Iyalah yang seperti itu. Tapi ini yang dimaksud adalah kekerasan hati dalam arti yang negatif. Akhirnya dibuang. Demikian juga di hadapan Tuhan, saudara. Kalau saya punya kekerasan hati, para pelayan Tuhan di tempat ini punya kekerasan hati, hamba-hamba Tuhan yang lain di tempat ini punya kekerasan hati, kita semua tidak akan dipakai oleh Tuhan. Masih bisa tidak bicara di belakang mimbar ini? Masih bisa. Masih bisa tidak jadi WL? Masih bisa. Masih bisa tidak menjadi pemain musik? Masih bisa. Tetapi apa yang kita lakukan itu sama seperti waktu Kain mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Oleh karena hatinya itu tidak benar di hadapan Tuhan, korban Kain ditolak. Demikian juga dengan kita. Waktu kita berkhotbah, waktu kita menjadi WL, singers, pemain musik, pelayan-pelayan Tuhan yang lain sebagai multimedia dan lain sebagainya. Kalau ada kekerasan hati yang negatif di dalam hidup kita, percuma. Tidak dipakai oleh Tuhan. Dibuang apa yang kita lakukan itu. Tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara yang kasih, sebab itu sangat berbahaya apabila kita mempunyai kekerasan hati. Nah, tolong diklik. Ya. Sekarang mengapa kekerasan hati itu membuat hidup kita menjadi sia-sia dan tidak berguna? Bisa diklik? Ya. Kenapa menjadi sia-sia tidak berguna? Ya, saudara, yang pertama adalah kalau hati kita keras, kita akan kehilangan janji Allah. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengalami janji Allah. Kita tidak bisa mengalami anugerah Allah. Yang akhirnya, ini yang sangat berbahaya, yaitu kita
kehilangan keselamatan dari Allah. Coba kita lihat di dalam Roma 2 ayat yang kelima. Tolong saya dibantu ayatnya ya, supaya jemaat juga bisa membaca. Oke. Roma 2 ayat yang kelima. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, salah satu cirinya orang yang keras hati adalah tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang membuat saudara dan saya kehilangan janji Allah, kehilangan anugerah Allah, kehilangan keselamatan dari Allah. Yang kedua adalah kita mulai ragu kepada firman Tuhan. Benar enggak firman Tuhan ini sih? Itu oleh karena kekerasan hati, saudara. Ketika saudara mendengar firman Tuhan dan saudara meragukan, padahal di dalam Alkitab ada ayatnya, saudara meragukannya, itu kekerasan hati. Saudara yang kekasih, kenapa kekerasan hati itu salah satunya membuat orang ragu-ragu kepada Tuhan. Saya ambil contoh. Dalam Injil Yohanes 20 kita bisa membaca kisah bagaimana Thomas ketika Tuhan bangkit, murid-murid Allah yang menceritakan, betul Thomas, Tuhan sudah bangkit, aku ketemu dia. Apakah Thomas langsung percaya? Tidak. Thomas bicara, enggak lah, itu kan hanya omong kosong. Mana ada orang yang mati bisa bangkit, mana ada. Termasuk guru kita, dia sudah mati, udahlah. Benar Thomas, kita ketemu dia ngomong kok sama kita. Oke, kalau memang dia sudah bangkit, sebelum aku mencocokkan tanganku ke bekas lubang di tangannya dan kakinya, aku tidak mau percaya. Kenapa Thomas bersikap seperti itu? Salah satu penyebabnya adalah karena kekerasan hati, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi membuat seorang itu ragu kepada firman Tuhan. Apakah murid-murid Yesus yang lain tidak seperti itu? Awalnya seperti itu. Kalau kita baca di dalam Lukas 24 ayat 38, di sana murid-murid, coba kita baca aja ya, supaya lebih mantap. Lukas, ya ini ya Lukas ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Saudara, timbul keraguan-raguan. Kenapa? Karena kekerasan hati yang tidak mau percaya. Apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Saudara yang dalam Tuhan, yang ketiga apa? Dan kalau kita lihat di dalam Yakobus ya, sebelum saya lanjut. Di dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 8, saudara melihat bahwa di sana ada ayat yang mengatakan orang yang bimbang hatinya itu seperti apa? Seperti apa? Seperti kapal? Seperti gelombang laut yang diombangkan kian kemari. Saudara yang kekasih, dan ayat selanjutnya berkata, orang yang demikian akan mendapat pertolongan Tuhan? Tidak. Doanya didengar Tuhan? Tidak. Tidak akan mendapat apa-apa. Saudara, akibat apa? Kekerasan hati. Yang keempat, ya. Dan ini yang paling parah. Orang yang punya kekerasan hati memang bisa didahului mulai ragu, mulai bimbang, bersikap tidak peduli, ya, masa bodoh terhadap firman Tuhan. Pokoknya segala sesuatunya itu dia berkata, emangnya gua pikirin. Nggak peduli. Firman Tuhan berkata, pada akhir zaman akan timbul seperti ini, masa bodoh lah.
Orang kasihnya akan menjadi dingin, masa bodohlah. Tuhan Yesus sudah mau datang sih, biarin aja dia emangnya datang mau ngapain. Wah, saudara bisa begitu. Muaranya di mana? Muaranya di yang keempat, akhirnya orang itu akan menolak Yesus. Saudara, hati-hati ya. Kekerasan hati ini bisa punya muara ya, karena memang didorong oleh iblis supaya bermuara ke sana, yaitu menolak Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu berhati-hati. Kenapa? Kita ingat waktu Yesus di Nazaret, dia mengadakan mujizat di sana. Orang-orang Nazaret dengar Yesus mengadakan mujizat, tapi nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena mereka berkata, ini kan Yesus anaknya Yusuf si tukang kayu. Aku kenal kok dia. Oh, dia waktu masih kecil bertetangga kok sama aku. Kok sekarang seperti ini? Dari mana? Emangnya dia pernah belajar di mana seperti ini? Saudara-saudaranya ada sama kita kok. Belajar di mana dia? Enggak lah. Menolak dia. Ya, firman Tuhan berkata, akhirnya mereka menolak Yesus. Saudara, kenapa kekerasan hati? Akibatnya apa? Kecewa. Firman Tuhan berkata, lalu mereka menjadi kecewa. Kata-kata itu penting. Coba kita lihat di dalam Matius 13. Karena kata-kata itu penting ya. Matius 13 ayat yang ke-57. Ayat itu berkata demikian. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ya. Awalnya tidak percaya, ragu-ragu. Jadi kecewa. Akhirnya menolak dia. Ini orang-orang yang di Nazaret. Saudara yang kasih, sebab itu kita perlu berhati-hati. Pagi hari ini kita coba mendalami tentang kekerasan hati dari Injil Markus 1 ayat yang ke-6 sampai 6. Injil Markus 3. Injil Markus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara ya. Silakan mengikuti dari Alkitab masing-masing. Bunyinya demikian. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ayat 1. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadah di situ. Ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus. Mereka ini siapa? Nanti kita tahu. Ya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi. Dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian. Untuk membunuh dia. Nah, saudara tahu siapa yang dimaksud dengan mereka di dalam ayat yang kedua tadi kita baca. Mereka ini adalah orang-orang Farisi. Mereka ini adalah ahli-ahli Taurat. Mereka ini adalah orang-orang Herodian. Saudara yang kekasih. Dan kita melihat bahwa terjadi seperti itu. Saudara, sebab itu kita mau mempelajari apa yang bisa kita ambil dari Injil Markus 3 ayat 1 sampai 6 ini. Yang pertama, saudara, ya, itu berkaitan dengan motivasi orang ikut Yesus. Saudara yang kekasih,
Orang-orang Farisi waktu mendengar Yesus mengajar, mereka bukan mau mendengar pengajaran Yesus. Mereka mau mencari kesalahan Yesus. Mereka menjebak Yesus. Supaya apa? Yesus berbuat kesalahan sehingga bisa disalahkan. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka iri dengan Yesus. Yesus orang kemarin sore, tahu-tahu pengikutnya sudah banyak, pendengarnya banyak, fansnya banyak, followernya banyak. Itu menyebabkan mereka iri. Sehingga mereka berpikir, kalau begini bahaya ini. Sehingga waktu Yesus mulai mengajar, mereka mencari-cari kelemahan Yesus itu apa. Termasuk, ini kan hari Sabat. Yesus ini melakukan apa di hari Sabat? Saudara, ini motivasi. Motivasinya orang Farisi, orang-orang yang tidak senang kepada Yesus adalah bukan mau mendengar firman. Ada tidak anak-anak Tuhan zaman sekarang, zaman now yang punya motivasi kurang lebih seperti itu? Persis tidak ada, mirip-mirip ada. Saudara, ada orang yang datang di dalam ibadah bukan mau dengar firman, tetapi mau bertemu satu dengan yang lain. Ada orang yang datang ke ibadah bukan mau dengar firman, tapi mau nagih utang. Ada orang yang datang ibadah bukan mau dengar firman, tapi mau cari jodoh. Saudara yang Islam Tuhan, motivasinya tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau motivasi kita tidak benar di hadapan Tuhan, ini menyebabkan yang kedua. Apa itu? Tuhan marah. Saudara, Tuhan marah terhadap kedegilan hatinya. Tadi kita baca di dalam ayat yang ia berkata, ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah. Saudara, ia di sini huruf besar berarti Yesus. Yesus sedih hatinya. Kalau ada orang-orang yang mendengar dia, motivasinya tidak murni. Saudara yang kasih Tuhan, sebab itu mari ya, jangan ada hal seperti itu di dalam diri kita ya. Ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau ibadah kita tidak disertai dengan hati yang murni, ibadah kita menjadi sia-sia. Ibadah kita menjadi ibadah-ibadahan. Bukan ibadah yang keberkatan. Tapi saudara dan saya tentunya mau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kemudian apa lagi? Saudara, kalau Tuhan marah terhadap hati kita yang keras, maka yang ketiga adalah motivasi yang tidak murni itu akan membuat seseorang itu berhitung untung ruginya ikut Tuhan Yesus. Apa sih untung ruginya ikut Tuhan? Saya untungnya apa ya ikut Tuhan ini? Kira-kira saya dapat apa ya? Kira-kira nanti seperti apa ya? Saudara yang dalam Tuhan, ikut Tuhan Yesus. Karena apa? Bukan karena ada untungnya secara jasmani. Secara rohani pasti kita mengalami keuntungan. Secara jasmani, bisa tidak kita mengalami keuntungan secara jasmani kalau iring Yesus? Bisa tidak? Bisa, saudara. Bisa. Kenapa? Karena dia berkata di dalam Injil Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka hidup di dalam kelimpahan. Saudara, bicara kelimpahan itu bukan saja pemenuhan kebutuhan secara rohani, tapi juga jasmani. Sebab itu jangan heran kenapa Abraham bisa menjadi orang kaya. Kenapa Yakub, Ishak menjadi orang yang tidak kekurangan? Kenapa Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir? Saudara yang dalam Tuhan, ini oleh karena
yang tadi. Tetapi ingat firman Tuhan yang berkata di dalam Injil Matius, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka sekaliannya itu yang kita butuhkan, akan diberikan kepadamu. Saudara yang dalam Tuhan, sebab itu ya, ikut Tuhan Yesus, jangan berdasarkan hitungan untung rugi. Karena kalau kita sudah mendasarkan kepada perhitungan untung rugi, akhirnya muaranya kita akan menolak dia. Muaranya kita akan menolak dia seperti orang Farisi, orang Herodian, ahli Taurat menolak dia. Saudara yang kekasih, kita perlu berhati-hati ya di dalam hal ini. Jangan sampai itu terjadi. Saudara, sebab itu Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya supaya jangan ada kekerasan hati ini. Dan perlu kita perhatikan. Coba kita lihat di dalam Amsal. Amsal 28. Amsal 28 ayat yang ke-14. Amsal 28 ayat yang ke-14 berkata demikian. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam sukacita. Betul? Tidak. Firman Tuhan berkata jatuh ke dalam malapetaka. Orang yang mengeraskan hatinya jatuh ke dalam malapetaka. Malapetaka itu apa sih? Malapetaka itu kesusahan, saudara. Kesusahan. Saya kira tidak ada seorang pun yang mau tertimpa malapetaka di dalam hidupnya. Ya, saudara, sebab itu jangan keraskan hati ketika kita mendengar suara Tuhan. Apakah itu melalui firman, apa itu melalui rohnya ketika dia berbicara di dalam hati kita. Apakah itu melalui orang lain yang menyampaikan kepada kita sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan keraskan hati. Dengar dulu, bawa di dalam doa, kemudian baru mengambil keputusan. Saudara, karena kalau tidak, malapetaka kata firman Tuhan. Malapetaka yang paling berbahaya itu yang mana? Masuk neraka, saudara. Itu malapetaka yang paling akhir, itu udah akhir dari kehidupan kita sebagai manusia. Karena setelah kita meninggalkan dunia ini belum selesai kehidupan kita. Kita masih bisa hidup di surga atau di neraka. Dan yang dikatakan malapetaka ketika kita ada di neraka. Saudara yang dalam Tuhan, sebab itu kita perlu berhati-hati di dalam hal ini. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan agar supaya hati kita tidak keras di hadapan Tuhan? Kita perlu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan lebih dulu. Tuhan menghendaki supaya hatimu dan hatiku itu tidak keras alias lembut. Kenapa Tuhan menginginkan hati yang lembut? Karena sesuatu yang lembut itu mudah ditekak-tekuk. Betul enggak? Saudara yang kekasih, besi itu waktu keras seperti ini enggak bisa dibengkokkan. Karena besi ini keras. Tetapi supaya dia bisa bengkok, diapain dulu? Kasih air panas? Tidak. Enggak mempan. Harus dibakar lebih dulu. Dibakar lebih dulu. Kalau sudah dibakar baru jadi lunak besi ini. Kalau sudah lunak baru bisa dibentuk. Hatiku dan hatimu juga perlu api yang membakar supaya hati kita menjadi lembut. Api apa itu? Api Roh Kudus. Saudara, api Roh Kudus. Kapan kita bisa menerima api Roh Kudus? Waktu saudara dan saya ada di dalam doa.
Nggak mungkin waktu kita jalan-jalan di mall, tahu-tahu kita dapat api Roh Kudus. Itu nggak mungkin. Apalagi kita lagi berantem, baik sama istri atau sama suami atau sama orang lain. Terus dapat Roh Kudus. Nggak mungkin. Tetapi waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, Rohnya itu yang membakar kita menjadi hati yang lembut dan mudah dibentuk oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Saudara, nah bagaimana supaya hati kita tetap lembut di hadapan Tuhan? Supaya hati kita tetap lembut, kita harus punya hubungan yang erat. Harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim ini dibangun lewat apa? Dibangun lewat saudara ibadah seperti pagi hari ini. Waktu saudara ibadah, saudara sedang membangun hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Bukan dengan saya. Bukan. Apakah hanya cukup seminggu sekali? Tidak. Saudara, tidak. Bukan hanya seminggu sekali. Saya berkhotbah seminggu sekali di tempat ini. Pemain musik seminggu sekali di tempat ini. Pelayan multimedia, melayani multimedia di tempat ini seminggu sekali. Apakah cukup untuk mengundang Roh Kudus? Tidak, saudara. Kita harus tetap ada di dalam Dia, selalu melayani Dia. Nah, arti melayani saya selalu mengatakan bukan dalam arti khusus. Saya sedang berkhotbah sekarang, berarti saya sedang melayani Tuhan. Tadi Ibu Evita menjadi WL sedang melayani Tuhan. Para singers menyanyi di tempat ini sedang melayani Tuhan. Ya. Operator multimedia sedang melayani di sini berarti menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan. Saudara, tetapi bukan hanya itu arti kata melayani. Melayani artinya menyenangkan hati Tuhan. Itu arti yang umum. Kalau saya bisa bagi, melayani itu ada dua arti. Arti yang umum, apa itu? Menyenangkan hati Tuhan. Arti yang khusus, apa itu? Ya seperti ini. Khusus, kita bidangnya apa? Itu yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oh, saya nggak bisa jadi pengkhotbah, saya nggak bisa jadi pemain musik, saya nggak bisa jadi operator multimedia, termasuk sound system. Apakah berarti saya tidak bisa melayani? Tidak, karena yang tadi arti melayani itu adalah menyenangkan hatinya Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Melakukan kehendaknya, itu yang Tuhan mau. Oh, hati Tuhan disenangkan waktu kita melakukan perintah-perintahnya. Hati Tuhan disenangkan waktu kita melakukan kehendaknya. Hati Tuhan disenangkan waktu kita sungguh-sungguh melakukan apa yang kita dengar melalui firman-Nya. Saudara yang dalam Tuhan, sehingga Tuhan mau supaya kita senantiasa selalu membaca firman-Nya, mendengar firman-Nya, memuji Tuhan dalam keadaan apapun juga. Itu yang Tuhan mau. Memuji Tuhan itu bukan waktu hati kita senang saja. Tapi waktu hati kita susah pun, Tuhan mau kita memuji Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini tolong jangan dilupakan ya. Kita sama-sama melakukan hal ini supaya kita punya hati yang lembut di hadapan Tuhan dan hati yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Kemudian apa lagi? Jangan lupa berdoa. Ya. Orang di luar sana berpikir orang Kristen berdoanya cuma seminggu sekali. Dia nggak tahu bahwa kita setiap saat berdoa kepada Tuhan bisa kita lakukan itu. Kalau seminggu sekali kita itu ibadah. Kalau namanya berdoa itu bisa setiap waktu. Waktu bekerja kita bisa berdoa kepada Tuhan.
Waktu nyetir mobil kita bisa berdoa kepada Tuhan. Waktu sedang mengikuti seminar kita bisa berdoa kepada Tuhan. Waktu sedang berjalan menuju ke satu tempat kita bisa berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan itu bisa dilakukan setiap waktu dan itu pengajaran Yesus. Itu pengajaran orang Kristen yang banyak orang tidak tahu. Yang dilihat hanya yang kelihatan. Saudara yang dalam Tuhan, sebab itulah Tuhan mau saudara dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau toh kita melakukan doa hari Selasa malam dan hari Sabtu siang di tempat ini untuk membuat kita merasa lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita berkata, Tuhan, Engkaulah kekasih hatiku. Seseorang yang mengatakan punya kekasih, dia akan selalu dekat dengan kekasihnya. Kalau dia jauh dengan kekasihnya, dia akan merasa susah. Betul tidak? Betul ya? Betul. Susah kalau jauh dengan kekasihnya. Maunya dekat terus. Bukan hanya yang sedang falling love, yang sedang jatuh cinta. Tidak. Tapi kekasih hati itu artinya orang yang kita kasihi. Bisa suami, bisa anak. Bukan hanya pacar maksud saya di dalam hal ini. Tapi orang yang kita kasihi. Bisa istri. Itu kalau jauh rasanya gak enak. Kalau Tuhan kita katakan Dia adalah kekasih hatiku. Kita tidak mau jauh dari Dia. Kita mau dekat selalu dengan Dia. Caranya gimana? Ya yang tadi saya katakan. Saudara yang dalam Tuhan, setelah kita mendengar firman pada pagi hari ini, pilihan ada pada saudara masing-masing. Saudara mau seperti apa? Punya hati yang lembutkah atau punya hati yang keras? Kalau saya tanya seperti itu, semua akan menjawab, saya mau punya hati yang lembut. Saya gak mau punya hati yang keras karena saya tahu akibatnya. Pasti semua akan berkata seperti itu. Saudara yang dalam Tuhan, kalau memang itu menjadi pilihan kita, mari kita lakukan firman Tuhan. Pagi hari ini jangan hanya menjadi pendengar firman, jadilah pelaku firman. Tuhan memberkati. Menyambut firman Tuhan kita nyanyikan pujian yang mengatakan, bimbinglah aku ya Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Jadikan pujian ini menjadi doa di hadapan Tuhan. Haleluya. Agar ku tak sesat di jalan, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah aku ya Tuhan, bimbinglah aku ya Tuhan. Haleluya. Sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sudut, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan dengan Yesus kita sama-sama berdiri. Kata
Yesus menopangku, ku tak jatuh. Satu kali lagi, bimbinglah aku ya Bapa. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin mempunyai hati yang lembut di hadapan-Mu. Tolong kami Bapa. Seringkali kami gagal karena kami berusaha dengan kekuatan kami. Tapi pagi hari ini kami diingatkan ada Roh Kudus yang menolong kepada kami. Ada Roh Kudus yang beri kemampuan kepada kami. Terima kasih Bapa. Yesus menopangku, bukan jatuh. Oh, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus Bapa di surga, pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Tolong kepada kami Bapa, supaya jangan kami menjadi pendengar firman saja, tapi beri kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup ini Bapa. Karena itulah yang menjadi kehendak-Mu. Bapa, pagi hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kepada kami. Sehingga kalau hati kami tadinya keras di hadapan-Mu, setelah kami mendengar firman-Mu, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran kepada-Mu. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu di dalam hidup ini. Meteraikan firman yang kami sudah dengar dan jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang berkemenangan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.